Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Falahuddin, NIM 2106443 dari program studi kepelatihan fisik olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sarana dan prasarana pelatihan fisik kekuatan. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sarana pelatihan fisik yaitu sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan pelatihan fisik. Sedangkan prasarana pelatihan fisik adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya. Nah, sedangkan definisi kekuatan merupakan kemampuan otot untuk berkontraksi guna untuk memberikan tahanan atau tegangan dari suatu beban. Adapun macam-macam kekuatan, yang pertama yaitu kekuatan maksimal atau maksimum strength. Kekuatan maksimal adalah daya tahan yang dapat ditampilkan oleh saraf otot selama kontraksi volunteer atau secara sadar yang maksimal. Ini ditunjukkan oleh beban terberat yang dapat diangkat dalam satu kali usaha. Seperti contohnya yaitu angkat besi. Yang kedua yaitu kekuatan kecepatan atau speed strength. Kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah sprint 100 meter. Yang ketiga ada kekuatan daya tahan atau endurance strength. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan, yaitu lari naik turun bukit dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada kekuatan daya ledak atau power strength. Kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam latihannya yaitu yang pertama ada vertical jump. Ini untuk melatih daya ledak otot tungkai. Yang kedua ada front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Side jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Untuk sarana pelatihan fisik kekuatan, yang pertama itu ada tali skipping. Alat ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai atau anggota tubuh bagian bawah, yaitu kaki. Selain otot tungkai, lompat tali akan melibatkan kekuatan otot tubuh bagian atas seperti otot lengan, bahu, dan dada. Di luar itu, manfaat dari olahraga ini yaitu untuk meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah dan dapat menurunkan berat badan juga. Nah, adapun bahannya yaitu kain, biasanya untuk pemula atau anak-anak dan untuk menghindari timbulnya rasa sakit saat menyentuh kaki. Nah, untuk bahan selanjutnya itu vinil. Nah, bahan ini memiliki karakteristik yang ringan dan mudah diputar, banyak digunakan oleh para kalangan. Biasanya digunakan oleh seseorang yang sudah mahir dalam menggunakan tali skipping. Untuk harganya pun terjangkau, mulai dari harganya Rp15.000. Sarana yang kedua yaitu adalah dumbbell atau barbel. Menurut pandangan saya, barbel dan dumbbell itu sama saja untuk kegunaannya, akan tetapi dalam segi bentuk berbeda. Alat ini bertujuan untuk mengencangkan dan membentuk otot lengan dan bahu. Nah, adapun berat dumbbell untuk masing-masing pria dan wanita. Untuk pria biasanya 459 kilo dan untuk wanita itu 245 kilo. Adapun bahannya yaitu ada yang dari bahan logam, besi, baja maupun plastik yang diisi oleh pasir. Harganya kisaran harga dari 30.000 sampai ratusan tergantung massa berat dari dumbbell itu sendiri. Yang ketiga ada resistant bands. Ini merupakan sejenis tali yang elastis untuk melatih kekuatan. Fungsi resistant bands hampir dapat melatih semua kelompok otot tubuh, tergantung kita memakainya ingin melatih otot bagian mana. Nah, adapun bahannya yaitu latex dengan sifatnya yang elastis dan kuat. Untuk harganya itu sendiri dari 20.000 sampai ratusan. Tergantung kualitas dari resisten bandnya. Selanjutnya ada iron gym push up. Alat ini digunakan untuk melatih dan memperkuat otot tubuh bagian atas, yaitu tricep, otot bagian luar lengan atas.
Adapun untuk melatih otot bahu dan dada juga, meski lebih terfokus pada tubuh bagian atas, push up juga dapat memperkuat bagian tubuh lainnya seperti otot perut, otot punggung, dan tungkai. Bahan dari Iron Gym push up ini yaitu logam yang ringan namun kuat, lengkap dengan busa sebagai pegangannya. Dan kisaran harga itu mencapai 40-100 ribu. Yang kelima ada Abwheel Roller. Pada dasarnya Abwheel sangat bagus untuk melatih otot perut, akan tetapi alat ini berguna juga untuk melatih otot pinggang, kaki, hingga tangan. Bahannya itu terbuat dari bahan karet multi-layer yang ramah lingkungan sehingga aman dan tidak akan merusak lantai. Kisaran harganya itu 50.000. Sarana selanjutnya yaitu ada hand grip. Fungsi alat ini yaitu untuk membentuk dan menguatkan kekuatan otot bagian tangan, khususnya yaitu jari-jari tangan. Alat ini tergolong kecil sehingga dapat dibawa kemana-mana dan digunakan kapanpun maupun dimanapun. Untuk bahan dari hand grip ini, handle-nya itu terbuat dari busa maupun karet, dan untuk harganya mencapai kisaran 20-30 ribu. Selanjutnya ada matras yoga. Matras yoga ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sarana pelatihan fisik kekuatan. Namun matras yoga ini berguna sebagai alas untuk ketika kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang ada hubungannya dengan latihan kekuatan seperti sit up, back up, push up. Nah, untuk bahan matras itu tersendiri biasanya yaitu menggunakan bahan PVC atau polyvinyl chloride. Jenis matras ini paling banyak dipakai dan diminati oleh para semua kalangan dikarenakan harganya yang paling murah. Nah, untuk harganya itu mencapai dari 60-80 ribu. Nah, dan sarana terakhir yaitu kettlebell. Nah, alat berbentuk bola dengan pegangan di atasnya. Cara menggunakannya yaitu dengan mengangkat seperti angkat beban atau diayunkan. Alat ini berfungsi untuk menguatkan otot tubuh bagian atas mulai dari punggung, dada, paha hingga lengan. Alat ini terbuat dari besi dengan bobot yang beragam mulai dari 2 kg hingga 50 kg. Untuk harga alat ini yaitu memiliki kisaran harga mulai dari 200 sampai jutaan. Untuk prasarana pelatihan fisik kekuatan yang pertama itu ada lintasan. Biasanya digunakan untuk latihan cabang olahraga atletik yang mana tujuannya untuk melatih kekuatan otot-otot yang ada pada tubuh, khususnya otot bagian kaki. Yang kedua ada tempat gym, di mana tempat ini yang biasa digunakan untuk melatih kekuatan semua otot yang ada dalam tubuh dengan menggunakan alat-alat yang ada di tempat gym tersebut. Prasarana selanjutnya yaitu ada gelanggang olahraga atau yang biasa sering kita sebut yaitu GOR, yang mana tempat ini digunakan untuk mewadahi sebuah kegiatan cabang olahraga, biasanya bola basket, volley, badminton, dan lain-lain. Selanjutnya rumah, tempat di mana kalian bisa menggunakan prasarana ini kapanpun dan secara bebas juga. Tempat yang biasa digunakan kapan saja, memudahkan kegiatan yang kita lakukan, tetapi hanya kegiatan atau olahraga tertentu yang dapat kita lakukan di rumah. Terakhir yaitu ada lapangan, yaitu suatu tempat yang biasa digunakan untuk kegiatan olahraga, terutama biasanya digunakan untuk olahraga sepak bola dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.